Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita hampir di penghujung bulan Februari, tetapi biarlah kita akan tetap belajar untuk tidak jatuh di dalam pencobaan, menjalani hari-hari kehidupan yang terus berputar dan belum ada perbaikan yang cukup besar. Tapi biarlah iman kita yang besar akan tetap menguatkan kita menjalani kehidupan. Firman Tuhan pada hari ini kita bacakan bersama dari Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 mengenai pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa sekalipun kami banyak mendapat pencobaan, tetapi kami belajar dari Tuhan yang mengajarkan pada kami untuk tetap percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami, yang menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu sekali lagi, biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan akan meneguhkan, menguatkan iman kami, menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang nenek yang tinggal sendiri karena kehilangan kedua anaknya. Ketika terjadi bencana, kedua anaknya tidak tahu hilang kemana. Kemudian ketika nenek itu kembali ke rumahnya, atau ibu itu pada waktu itu masih muda ya, kembali ke rumahnya, dia hanya sendiri. Bertahun-tahun dia jalani kehidupan sendiri sampai akhirnya dia menjadi tua. Nah, satu hari dia tidak punya uang, oleh karena itu dia mencoba menjadi pengemis. Ketika dia menjadi pengemis, ada seorang perempuan muda lewat dan hatinya iba melihat nenek itu menjadi pengemis. Lalu dia mengulurkan sebuah kantong. Dan ketika dibuka, kantong itu berisi 2 buah roti. Nah, rupanya perempuan muda itu baru beli roti lalu diberikan kepada nenek itu. Wah, nenek itu senang banget. Sudah 2 hari nggak makan, lalu ada 2 potong roti dan dia sangat senang.
Ketika dia mencari air untuk cuci tangan, lalu tiba-tiba datang seorang anak kecil dan bilang, "Nek, bagi dong rotinya." Nenek itu kaget, lihat, lalu tanya, "Kamu ya belum makan?" "Belum." "Mana ibumu?" "Ada di sana." "Baik," nenek itu bilang, "kita cuci tangan, lalu kita makan bersama." Nah, setelah anak kecil dan nenek itu cuci tangan, lalu nenek itu membuka kantong roti, dia mengambil satu, dibagi dua. Sepotong kecil dia ambil, sisanya dia berikan kepada anak kecil itu sambil berkata, "Makanlah bersama dengan ibumu." Lalu nenek itu duduk di emperan toko dan dia makan dengan nikmat, walaupun dari 2 roti itu dia cuma makan separuh, sepotong kecil. Tapi dia nikmati dan dia berkata, "Tuhan, terima kasih, bagaimanapun perutku sekarang terisi sedikit roti ini. Ya, tidak melilit-lilit lagi seperti tadi." Nah, perempuan muda yang memberikan roti rupanya belum pulang. Dia masih perhatikan nenek itu dan dia menjadi iba. Dia berkata, "Ada ya, di zaman sekarang orang masih sebaik itu." Lalu dia mendekati nenek itu lagi. Dia datang tidak dengan bungkusan roti, tetapi dia datang dengan sebuah amplop. Di dalam amplop itu berisi uang yang cukup banyak. Nenek itu berterima kasih dan dia membuka amplop. Dia terkejut, wah, uangnya banyak banget. Lalu dia kembalikan pada perempuan muda tadi dan berkata, "Non, saya hanya ambil secukupnya, sisanya non bawa pulang. Saya tidak mau jadi orang serakah. Saya takut dalam pencobaan, rumah saya jelek, takut nanti ada rampok, ada maling, malah bahaya. Ini bawa pulang aja non. Saya ambil 1-2 lembar untuk saya bisa hidup beberapa hari ini. Terima kasih sekali." Lah, perempuan muda ini bingung. Ada orang dikasih uang banyak kok tidak mau. Lalu tanya, "Nenek hidup dengan siapa?" "Saya sendiri. 2 anak saya hilang, nggak tahu kemana. Tapi sebetulnya saya masih punya rumah yang walaupun tidak bagus, tetapi ya sudah tidak terurus. Saya tinggal di sana dan seringkali rumah saya itu menjadi rumah singgah bagi pemulung, bagi orang miskin, bagi orang yang kehujanan dan kepanasan. Mereka bisa tidur bersama dengan saya selama 1-2 hari. Memang saya tidak mau ada orang lama-lama, saya juga takut kalau ada orang jahat. Jadi kalau 1-2 hari mereka mau tinggal, ya saya persilahkan hidup bersama dengan uang apa adanya. Mereka punya uang sedikit, kita makan bersama. Saya punya uang sedikit, kita makan bersama. Lalu apa cita-cita nenek? Saya kepingin jual rumah itu dan tetap diwariskan bagi 2 anak saya kalau masih hidup dimanapun dan kapanpun. Lalu separohnya saya kepingin tinggal di rumah tua. Hanya itu keinginannya. Dia tidak ingin menjadi orang kaya, dia tidak ingin serakah, dia tidak ingin jatuh dalam pencobaan dunia. Ditanya, "Sementara ini nenek punya kekuatan hidup dari mana?" Dia katakan, "Saya punya Tuhan Yesus yang memelihara hidup saya hari lepas hari." Dan perempuan muda ini berkata, "Mari ikut saya. Saya mau lihat rumahmu, saya akan upayakan rumah itu bisa dijual. Sementara itu kamu boleh tinggal bersama dengan saya. Saya juga hidup sendiri. Orang tua saya jauh, saya tidak punya saudara, dan saya bekerja. Maukah kamu menjadi teman untuk saya hidup bersama?" Anugerah besar, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah ketika perempuan muda itu berhasil menjual rumah nenek ini. Dia menyerahkan seluruhnya uang itu kepada nenek. Dia tidak mau mengambil, padahal kesempatan untuk mengambil uang itu sangat besar. Dia bisa mencuri, dia bisa korupsi, dia bisa ambil separuh dengan mengatakan pada nenek itu harganya murah sekali dan sebagainya. Tapi perempuan muda ini adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Dia juga bekerja walaupun dia bukan kaya raya, tetapi dia tidak terjatuh dalam pencobaan akan uang. Saudara-saudara, 2 perempuan yang tidak jatuh dalam pencobaan di tengah kehidupan yang susah. Satu dalam kemiskinan, satu dalam kesepian. Tetapi mereka punya Tuhan Yesus yang mampu menghibur dan meluruskan jalan hidup mereka. Apa yang kita baca hari ini? Sama. Tuhan Yesus sebagai manusia dicoba dalam hal perut, dalam hal penyembahan, dan dalam hal iman.
Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus berhasil mengatasi bukan karena kekuatannya, tetapi dia selalu mengatakan, ada firman, ada Bapa, ada kuasa dari surga yang menaungi melindungi aku. Sehingga sekalipun aku kelaparan, sehingga sekalipun aku tidak punya jabatan secara duniawi, sekalipun aku merasa sendiri, tetapi sesungguhnya aku tidak sendiri. Sebab Allah Bapa besertaku. Buat apa aku makan kenyang kalau tidak menyembah kepada Dia yang menghidupi aku? Buat apa aku punya jabatan dan kekayaan kalau aku tidak punya keselamatan? Oleh karena itu enyaklah iblis. Hanya satu yang harus disembah, Allah Bapamu yang hidup. Nah, firman ini hendaknya juga menguatkan kepada kita. Belajar dari kisah nenek dan perempuan muda ini. Mereka sama-sama punya pergumulan, sama-sama kesepian, sama-sama punya masalah. Tetapi yang satu berbagi kehidupan di tengah kemiskinannya. Rumahnya yang walaupun tidak bagus tapi juga tidak jelek sekali, mampu menampung untuk rumah singgah 1-2 hari orang-orang yang betul-betul tidak punya rumah, lalu diupayakan untuk bisa tinggal oleh nenek ini. Jadi dia adalah seorang yang berbakti kepada Tuhan di tengah kehidupannya yang sendiri. Para gelandangan itu dicarikan tempat bernaung, diserahkan kepada pemerintah untuk mereka juga bisa memberikan tempat kepada para gelandangan ini, tuna wisma, dan orang-orang yang tidak punya keluarga 1-2 hari ditampung lalu diserahkan kepada yayasan-yayasan yang bisa menampung. Sementara dia sendiri kepingin menjual rumah, lalu dia masuk rumah tua. Tetapi Tuhan menyediakan yang lain. Kasih, kebaikan, ketulusan nenek ini akhirnya berbuahkan hal yang baik. Dia berjumpa dengan orang yang Tuhan utus. Seorang perempuan yang memang jauh lebih muda dari nenek ini tetapi hidup sendiri. Dia bekerja, dia tidak punya keluarga, dan dikatakan bahwa keluarganya jauh, orang tuanya jauh, dia merantau karena berbagai hal kehidupan. Tidak dibuka apa sebabnya, tetapi yang jelas perempuan ini juga hidup sendiri. Lalu akhirnya mereka berdua hidup bersama-sama. Perempuan muda ini juga punya kesempatan untuk mencari kekayaan. Tapi dia katakan, Tuhan Yesus memelihara hidup saya sampai dengan hari ini. Tetap terpelihara. Untuk apa ambil uang orang? Biarkan nenek itu punya cita-cita. Lalu perempuan ini menyebarkan, memasang iklan mengatakan dicari 2 anak nenek ini. Kalau masih hidup, silahkan hubungi. Tidak disebutkan akan terima warisan, tetapi nenek ini mencari 2 anaknya yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mencegah diri kita jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu, mari kita katakan dicobai siapa takut, sebab aku punya kuasa yang lebih besar dari kuasa yang mencobai, kuasa yang menetapkan langkah. Kuasa yang memberikan sukacita, kuasa yang memberikan harapan, kuasa yang memberikan kehidupan. Itu yang berkuasa atas hidup kita. Dan oleh karena itu jangan takut atas pencobaan. Apapun yang saudara alami, tetaplah percaya. Allah Bapa bersama dengan saudara, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat, akan tetap menyelamatkan saudara. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran saudara. Hiduplah bersama dengan kuasanya. Jangan takut dengan pencobaan. Dia lebih besar dari segala penderitaan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami terinspirasi dari kehidupan 2 anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, hatinya, imannya kepadamu. Pencobaan menghimpit mereka, tetapi mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab ada kuasa kehidupan yang lebih besar dari pencobaan yang mereka alami. Sukacita pengharapan Kristus, kehidupan Kristus mereka alami. Oleh karena itu mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Buatlah kami juga belajar di tengah himpitan hidup. Kami belajar senantiasa menghadirkan Engkau sebagai kekuatan hidup, pengharapan dan sukacita hidup. Hingga kami tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kiranya Tuhan menerangi dan menguatkan kami senantiasa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.